Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-31, atau hari terakhir dari bulan Januari, yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub pasal 40, 41, dan 42. Dengan pembacaan hari ini berarti saya secara pribadi atau mungkin ada di antara kita yang mengikuti program bacaan Alkitab ini yang sudah menyelesaikan kitab Kejadian, beberapa kitab Satu Tawarik, dan juga keseluruhan dari kitab Ayub. Karena di bulan Februari saya dan juga kita sekalian akan masuk ke kitab Keluaran dan kitab-kitab berikutnya. Jadi puji nama Tuhan jika 1 minggu ini kita semua telah konsisten membaca Alkitab, telah konsisten merenungkan firman, telah konsisten melakukan firman, dan telah konsisten untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit kudus atau habit-habit yang dapat terus membakar iman kita kepada Tuhan. Nah, jadi tema yang saya renungkan secara pribadi dari ketiga pasal terakhir dari kitab Ayub ini adalah pewahyuan Behemoth dan Lewiatan mendahului pemulihan 2 kali lipat yang dialami Ayub. Saya ulangi ya, ini mungkin terdengar aneh. Pewahyuan Behemoth dan Lewiatan mendahului pemulihan 2 kali lipatnya Ayub. Maksudnya apa? Izinkan saya menjelaskan perlahan. Nah, jadi sebelum itu, masih sama dengan pembacaan yang kemarin dari pasal 39 sampai 40, masih ada perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena di versi bahasa Inggris akan memasukkan Ayub pasal 40 ayat 20 di versinya Indo itu langsung sebagai pasal 41 gitu. Jadi akan ada sedikit perbedaan perikop di 40 dan 41, tetapi saat masuk ke pasal 42, bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya sudah akan sama. Nah, jadi firman Tuhan melalui kitab Ayub sebenarnya telah memberikan petunjuk bahwa di zaman Ayub ada mitos yang beredar mengenai keberadaan makhluk-makhluk misterius di laut, makhluk-makhluk misterius di darat, maupun suatu kuasa tertentu yang mengganggu kestabilan hidup atau kestabilan bumi orang-orang di sana gitu. Yang tentunya hal-hal ini supranatural. Nah, salah satu yang Ayub ketahui adalah kata Rahab di pasal 9 ayat 13 dan 26 ayat 12. Rahab ini bukan nama perempuan yang bernama Rahab di kitab Yosua, bukan ibunya Boas yang nantinya akan menikahi Rut, sama sekali bukan itu. Tetapi Rahab ini adalah seperti makhluk atau simbol kekacauan di dunia saat itu. Nah, terhadap Rahab ini, Ayub bahkan sudah mempunyai keyakinan di pasal 9 dan 26 bahwa Allah pun berkuasa untuk membuat Rahab ini tertunduk dan bahkan remuk. Jadi bukan orang ya, Rahab ini adalah satu perwujudan chaos atau perwujudan kekacauan atau makhluk dan semacamnya. Kemungkinan besar tafsiran Alkitab akan memberikan jawaban-jawaban yang berbeda. Nah, saya memberikan peringatan untuk kita karena di bagian pasal 40 dan 41 ini apa yang saya pahami atau saya renungkan belum tentu sama dengan tafsiran-tafsiran yang lain, mungkin mirip tapi belum tentu sama. Nah, jadi setelah ayat 1 sampai 9, pasal 40 Allah menyatakan pada Ayub bahwa di luar Tuhan Ayub tidak dapat melakukan apapun. Tentu saja Allah memberitahukan kisah tentang 2 makhluk mitos di zaman Ayub, yaitu Behemoth dan Lewiatan. Sekali lagi saya berikan peringatan karena yang saya pahami belum tentu sama dengan kebanyakan orang, bisa mirip bisa tidak. Nah, jadi dari mana kata Behemoth dan kata Lewiatan ini? Nah, kalau kata Lewiatan sebenarnya telah Ayub sebutkan di pasal 3 ayat 8 saat dia mengutuki hari lahirnya. Tetapi kata Behemoth, nah, kita akan mendapatkan kedua ayat ini di Alkitab bahasa Inggris karena Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan 2 kata ini sebagai kuda Nil dan buaya, bukan Behemoth dan Lewiatan. Sedangkan Behemoth dan Lewiatan ini ketemu di Alkitab versi bahasa Inggris. Nah, Behemoth dan Lewiatan ini tentu dipercaya sebagai makhluk mitos supranatural yang mungkin ukurannya sangat besar, mungkin sebesar mobil, sebesar rumah, sebesar gedung, kita tidak tahu pasti. Nah, yang mana Behemoth ini adalah binatang monster darat yang bisa berjalan di sungai. Sedangkan Lewiatan ini adalah monster laut yang mungkin menyerupai ular laut atau ya yang bentuknya raksasa. Nah, jadi 2 hewan yang menyeramkan yang supranatural ini diyakini benar-benar ada di zaman itu oleh Ayub dan yang lainnya. Dari hati saya muncul 4 pertanyaan. Pertama, apa arti 2 monster ini?
Yang kedua, mengapa dua monster ini ada dan diciptakan Tuhan dan dibiarkan Tuhan ada di dunia? Yang ketiga, mengapa Tuhan harus menceritakan dua monster ini sebagai cara menampakkan dirinya kepada Ayub? Dan yang keempat, apa yang kita bisa pelajari di tahun 2025 tentang firman Tuhan ini di pasal 40 dan 41? Mari kita menjawab 4 pertanyaan tersebut pelan-pelan dari melihat satu persatu, mulai dari Behemoth. Nah, Behemoth ini di pasal 40 digambarkan Tuhan sebagai monster darat yang seluruh tubuhnya itu seperti besi. Dia bisa berjalan di sungai yang deras tanpa terpengaruh sedikit pun unfazed ya. Dan bahkan bisa menjadi seperti raja daratan dengan disediakan makanan oleh gunung-gunung. Ini binatang ini sebenarnya friendly karena makannya ada yang dia makan adalah rerumputan. Serta tidak pernah ada satu manusia pun yang berani mengganggu dia, yang bahkan bisa mengendalikan dia. Tidak akan pernah bisa. Dan yang paling menarik sekaligus yang pastinya membingungkan, pasal 40 ayat 14. Behemoth disebutkan adalah yang pertama dibuat Allah. Yang pertama? Bagaimana bisa kan? Karena seolah-olah tidak mungkin. Karena kalau kita baca Kejadian pasal 1 sampai pasal kedua, firman Tuhan tidak memperlihatkan bahwa Tuhan menciptakan satu monster darat supernatural yang memiliki tubuh sekeras besi. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Ini pembahasan ini akan saya jawab setelah saya menceritakan tentang yang saya temukan tentang Lewiatan. Lewiatan, monster yang kedua. Monster ini adalah monster yang jauh lebih berbahaya dari Behemoth. Badannya sama sekali tidak bisa ditembus oleh senjata jenis apapun, spear, javelin, ranjau, segala macam dilempar tidak akan bisa menghancurkan binatang kedua ini. Bahkan binatang ini disebutkan tidak punya hati karena Tuhan menggambarkan binatang ini sebagai binatang yang sama sekali tidak punya belas kasihan. Nah, jadi anggota-anggota tubuhnya pun adalah senjata yang sanggup mematikan makhluk-makhluk lain di sekitarnya dia. Di badannya ada bilah-bilah pedang di bawah dari bagian badannya, dan kemudian mulutnya dapat mengeluarkan api yang sering kali membuat laut itu kelihatan mendidih gitu. Laut itu mendidih, kelihatan agak warna putih warnanya. Nah, jadi tafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah binatang biasa seperti kudanil atau buaya nampaknya kurang pas karena binatang ini supranatural, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Nah, mitos Lewiatan ini menjadi ketakutan, menjadi cerita seram yang biasanya diceritakan oleh nelayan-nelayan, jadi mitos atau cerita dongeng yang diceritakan nelayan atau pedagang saat mereka mengarungi lautan, yang mereka tentu tidak mau bertemu dengan binatang ini. Nah, jadi harus diingat bahwa Ayub dan teman-temannya itu tinggal di wilayah timur dari area hidupnya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Jadi mitos ini benar-benar menjadi lebih menyeramkan dari biasanya buat mereka, karena ini dianggap sebagai sesuatu yang tinggal di ujung bumi bagi perspektif masyarakat di mana Ayub tinggal. Tetapi Tuhan menegaskan dari pasal 40 sampai 41 bahwa hanya Tuhan yang dapat mengendalikan kedua binatang ini. Jadi, apakah kedua binatang ini? Nah, harus disadari bahwa dari zaman Ayub ada banyak binatang buas di darat maupun laut yang tidak dapat dimengerti oleh nalar manusia. Kalau manusia zaman sekarang, kita punya banyak peneliti tentang binatang, baik di darat, laut maupun udara. Tetapi di zaman itu sama sekali tidak ada. Jadi ada banyak misteri tentang jenis-jenis binatang saat itu. Tetapi ketika mitos-mitos yang beredar tentang Behemoth, tentang Lewiatan, menceritakan tentang kedahsyatan mereka yang di luar nalar, nah itu berarti bahwa dunia yang telah jatuh sejak zaman Adam dan Hawa ini semakin dirusak oleh si jahat, yaitu si ular dan para pengikutnya. Nah, jadi ada bagian-bagian bumi di masa itu yang ada sepenuhnya yang menjadi teritori sepenuhnya dari kejahatan. Sehingga makhluk-makhluk ini dapat meneror manusia dengan cerita-cerita zaman tersebut. Bisa saja makhluk ini, bisa saja ya, adalah binatang-binatang di darat dan di laut yang pada zaman itu dimasuki atau dirasuki oleh banyak roh jahat. Sehingga bisa jadi sangat menyeramkan. Ingat, petunjuknya adalah bahwa Behemoth dan Lewiatan juga diciptakan oleh Tuhan. Yang berarti
bahwa ini memanglah percampuran antara binatang-binatang buas saat itu dan juga malaikat-malaikat jahat yang telah berpaling dari Tuhan, lalu mengganggu bumi ciptaan Tuhan. Lewat memanifestasikan diri dengan segala binatang-binatang supranatural yang mengerikan. Jadi, sebelum keturunan Hawa yaitu Tuhan Yesus Kristus lahir, si ular atau si jahat dan para pengikutnya punya banyak sekali cara untuk menjatuhkan keturunan Abraham. Mulai dari bisikan tuduhan sehingga manusia makin terpuruk. Mulai dari godaan untuk membuat segala jenis dosa. Mulai dari berhala-berhala dan sihir yang mencoba seolah-olah lebih hebat dari Tuhan. Dan bahkan keberadaan makhluk-makhluk supranatural yang mengganggu damai sejahtera dari umat manusia serta mereka yang membawa kekacauan. Nah jadi, dengan demikian, alasan Ayub diberitakan Tuhan melalui dua binatang ini adalah, menurut saya pribadi ya, pertama, Tuhan menunjukkan bahwa dua binatang mitos paling mengerikan saja Tuhan bisa lihat secara langsung. Bahkan Tuhan jauh melampaui kedua binatang supranatural mengerikan ini. Itu yang pertama. Kedua, hidup Ayub bukan hanya tentang Ayub semata, tetapi mata iman Ayub dibukakan oleh Tuhan bahwa yang Allah lakukan dan yang Allah kendalikan sembari Allah berbicara di waktu itu jauh lebih besar. Yang Allah perangi ada di dunia roh yang jauh melampaui imajinasi terliarnya Ayub. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Ayub mau diajarkan untuk lebih kuat dan lebih bergantung pada kacamata rohani ini dalam melihat masa depan, dalam melihat segala sesuatunya. Nah, jadi Ayub sebelum bertemu Tuhan saja sudah diberi kepekaan terhadap hal-hal yang supranatural, maka Tuhan memperbesar kapasitas iman Ayub untuk melihat dunia ini, untuk melihat dari kacamata firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak perlu memberitahukan hal-hal tentang alasan Ayub menderita, tentang why-nya, tentang supayanya, bahkan Tuhan belum kasih tahu. Tetapi Tuhan cukup menunjukkan beberapa hal yang jauh lebih besar dari diri Ayub. Beberapa hal yang memperlihatkan sifat Allah, yang memperlihatkan hati Allah, yang memperlihatkan misi Allah. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Ayub lebih penuh hatinya dan lebih cinta, lebih melekat pada Tuhan. Akhirnya, dengan Behemoth dan Lewiatan diperlihatkan Tuhan kepada Ayub, pasal 42 pun terjadi. Ayub memiliki iman yang baru karena berjumpa dengan Tuhan. Dan walaupun tidak dicatat, saya yakin dan percaya kalau Ayub makin giat mencari Tuhan. Ayub makin giat membuat altar, membuat persembahan bagi Tuhan. Makin rajin, makin cinta, makin sayang dia sama Tuhan. Imannya yang baru adalah bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal sekalipun. Dan Ayub yakin bahwa segala sesuatu benar-benar dapat dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil, beneran tidak ada yang mustahil. Yang jadi problem sebenarnya selalu adalah manusia yang selalu punya kecenderungan mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi Ayub sekarang membuang itu semua dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ayub pun mengakui bahwa tanpa kerendahan hati, kalau kita baca ya di beberapa ayat pasal 42, Ayub mengakui bahwa dia seringkali mengucapkan sesuatu yang bahkan dia tidak pahami. Bahkan yang dia terima dari Tuhan pun banyak yang dia tidak pahami. Nah, kenapa menyadari hal ini penting? Karena Ayub sama sekali tidak punya petunjuk tentang kenapa Ayub mendapat penglihatan tentang Behemoth dan Lewiatan. Bahkan dia tidak tahu bahwa ribuan tahun setelah hidupnya, monster laut dan monster darat ini akan menjadi dua agen atau dua anak buah dari si ular atau si iblis untuk mengganggu bumi ini serta mencobai orang-orang percaya. Sebagaimana yang dicatat di Wahyu pasal yang ke-12 dan Wahyu pasal yang ke-13. Ayub tidak tahu bahwa ribuan tahun setelah ia hidup, si ular akan terus mengganggu umat percaya lewat kedua monster ini yang menjelma sebagai figur-figur pemerintahan yang jahat, saksi-saksi palsu, figur antikristus di zaman akhir nanti. Roh Kudus memakai percakapan Tuhan dengan Ayub sebagai petunjuk ribuan tahun ke depan
untuk orang-orang Kristen mengetahui siapa sebenarnya musuh mereka, siapa sebenarnya yang ganggu mereka, siapa sebenarnya yang cobai mereka, siapa sebenarnya yang mencoba membuat mereka kompromi dan meninggalkan Tuhan. Ayub sama sekali tidak tahu apa-apa soal hal ini. Kita yang hidup di tahun 2025 yang diberikan hikmat oleh Tuhan, yang diberikan petunjuk, yang diberikan para pengkhotbah untuk tahu hal-hal ini. Tapi ribuan tahun sebelumnya, Ayub tidak paham. Tetapi Ayub memutuskan untuk rendah hati, untuk menerima, untuk simpan dalam otak, simpan dalam hati, dan juga taat. Jadi, Ayub belajar bahwa saat bercakap-cakap dengan Tuhan, mendengar Tuhan, dan lebih banyak menjawab saat Tuhan tanya, itulah cara terbaik untuk berelasi dengan Tuhan. Bukan dengan Ayub berbicara banyak hal pada Tuhan, tetapi dengar dan menjawab saat ditanya. Itu dua hal yang berbeda dengan hanya kita berbincang-bincang terus pada Tuhan. Sampaikan permohonan tanpa mau dengar Tuhan, tanpa mau menjawab Tuhan. Ayub belajar segala sesuatu tentang itu. Kemudian Ayub pun membuang segala sesuatu yang dia ketahui sebelumnya dengan dia bilang dia menarik semua perkataannya di pasal 3 sampai pasal 31. Puji Tuhan. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya kesempatan terus untuk mengoreksi diri, termasuk mengoreksi perbuatan, termasuk untuk mengoreksi perkataan kita yang salah. Mungkin saat kita berdoa, atau kita gak sengaja terucap keluhan kepada Tuhan. Itu semua bisa ditarik kalau kita memang berrelasi dengan Tuhan. Karena manusia, atau ada beberapa orang tertentu yang ketika kita sudah salah bicara, omongan tersebut sudah terlanjur menancap di hati gitu, sehingga terlambat untuk menarik kata-kata kita. Tetapi Tuhan bukanlah manusia sehingga Tuhan baperan, melainkan Tuhan betul-betul panjang sabar. Udah terbukti ribuan tahun kan, dari zaman Adam sampai zaman Ayub. Jadi Tuhan malah lebih fokus untuk perubahan hidup dari para pengikutnya, sehingga hati mereka dapat semakin selaras dengan hati Tuhan. Ayub pun semakin bertobat dan merendahkan diri, yang ini adalah bentuk dirinya memperlebar kapasitas hatinya untuk menerima perkataan-perkataan dari Tuhan di masa depan. Menariknya, Ayub bahkan sudah tidak pernah berdoa untuk diri sendiri. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat saat Ayub mempedulikan keselamatan teman-temannya. Ia diberkati Tuhan saat ia membawa korban penebus dosa, saat dia mendoakan Elifas, Bildad, dan Zofar yang Tuhan marahi saat itu. Memang, ternyata saya belajar bahwa persediaan-persediaan dari Tuhan akan datang dengan sendirinya saat kita sedang fokus dan giat-giatnya dalam pelayanan atau dalam menolong sesama kita. Memang benar bahwa sebenarnya kita tidak perlu meminta apa-apa dari Tuhan. Cukup mendengar Tuhan kita, cukup melakukan isi hatinya. Penyertaan-penyertaan tak terduga akan mengikut kita dari belakang, termasuk yang Ayub juga alami dan rasakan. Ayub pun selain istrinya dikaruniai 10 keturunan oleh Tuhan dan harta-harta melimpah, saudara-saudara jauhnya, kenalan-kenalannya semuanya kembali kepada Ayub, memberikan kepada Ayub penghiburan dan kembali berteman dengan Ayub. Ayub pun mampu menjadi ayah yang berbeda di zamannya, yang bahkan jauh lebih baik daripada daripada Yakub, karena terhadap 10 anaknya, Ayub memberikan warisan yang sama rata. Ayub memberikan warisan dengan bobot yang sama terhadap 10 anaknya, 7 laki-laki dan bahkan 3 perempuan. Kenapa hal ini penting? Karena Ayub saat itu tidak memberikan warisannya atau perkataan berkatnya kepada Dina, anak perempuannya, hanya kepada 12 anak-anak laki-lakinya. Tetapi Ayub bisa lebih baik daripada Yakub dalam hal ini dengan memberikan berkatnya juga kepada 3 anak perempuannya. Ya, tentu sebagai bonus dari Tuhan, ketika anak-anak yang dianugerahkan Tuhan itu memiliki tampilan luar yang menurut kacamata dunia, tampilan luar yang indah dan cantik dan segala macamnya, itu hanyalah bonus dari Tuhan. Bahkan tiga anak perempuan ini diberi nama yang memiliki arti merpati pagi, keharuman, kosmetik fajar. Ya, ini adalah bentuk, nama kan adalah janji, adalah penyataan iman dari orang tua. Nah, jadi ini adalah bentuk janji Ayub pada Tuhan, bahwa tidak hanya dirinya yang akan harum di hadapan Tuhan, yang akan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dirinya dan seisi rumahnya, dirinya, istrinya, dan 10 anaknya, dan bahkan segala kepemilikannya. Jadi,
Dia berjanji melalui arti dari ketiga nama anak perempuannya bahwa kehidupan mereka sekeluarga akan berkenan di hadapan Tuhan dan akan berdampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan memberikan bonus hidup 140 tahun, mampu melihat generasi keempat dari keturunannya, sama seperti Yusuf, yang mana hal ini tidak dialami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Semua karena perkenanan Tuhan. Segala yang Tuhan percayakan pada seseorang tentu akan berbeda-beda seorang akan yang lain. Tanggung jawab dan panggilan setiap orang berbeda-beda, sehingga yang dipercayakan dari Tuhan juga berbeda-beda. Tetapi hal yang perlu dilakukan oleh saya dan oleh kita semua adalah selalu memandang Tuhan, selalu mendengar suaranya, dan selalu hidup berdasarkan kacamata Tuhan yang sangat luas memandang dunia. Menyadari panggilan saya di dunia, menyadari panggilan kita di dunia, dan tidak hidup serong kanan dan serong kiri. Dengan demikian, segala yang diperlukan benar-benar akan disediakan, memampukan saya dan memampukan juga kita hidup mempermuliakan Tuhan sepenuh-penuhnya. Beberapa hal ini saja yang bisa saya bagikan. Selamat memasuki bulan Februari nanti di besok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.